Insan kagu senang kinarikatan kemudian disenan senang tatuang. Oke, mari kita semua berdiri dan kita nyanyikan lagu tema kita. Kano berdoa. Kinarahingan tama surgawi, gua sedat kebentugan kuasa engkau pusan. Sedepon baino to dihai dat manangkabehan dok dia. Oleh sebab di kesenangan penjagaan pimpinan berkat nakatakno kumati sa sadahai gisem selamat dihai dat nakarikat hitikenon may belajar may pakinangaw di boros ni Tuhan. Terima kasih tu rekat di masa dahay dat belajar ke makinango di boros ni. Terima kasih Roh Cuci mangahak dahay. Mangama dilaginaw dahay tisa-tisa supaya inapay boros no Tuhan artian dahay milahinda dat pagunaon dahay isalam no kaposyan dahay. Paposunih, papakuat, papagirap di iman dahay do kumadia. Sementara magandad di karikatan no kaagod iti pamagunaan do kumaindu mibagal di nakajanji. Terima kasih niki Tuhan guna pakai ke sepenuh
di Pastor Washington papalembus di borosno supaya ina pendahi borosno dat orang dahai terima dahai kapanu di keperluan rohani ngai dahai. Terima kasih lagi tu sanan kuasa ketuangan anu pajinan dat semuang ditikainan dahai. Sementara supaya simbayani hai dat makin ngau belajar mentadi boros nu Tuhan. Pinasara dahai ti hampaki sempurna dahai tak kurang. Salam Tuhan Yesus Kristus juru selamat penebus dahai ten sanan. Amin. Oke. Terima kasih Elda Channel yang sudah pun memimpin kita dalam doa pembuka tadi. Dan sebelum kita mendengar pelajaran yang akan disampaikan oleh Pastor Washington, kita akan dihiburkan dulu dengan lagu istimewa. Kita minta Adik Beba untuk menyampaikan lagu istimewa kepada kita semua. Tajuk lagu saya ialah Manis Kau Dengar. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian
Tuhan memberkati. Amin. Jadi patahakon ko di at masa di Pastor Washington untuk papalambus at nunuhin na kasadiado do ba dati masa dito. Semua tengok Kenapa? Heran? Memanglah kamu orang semua ni pun karena semua tertanya-tanya, Pastor, nak terhadapkan dah. Kenapa saya berpakaian macam ini? Inilah buktinya, gambar yang kamu nampak dipaparkan di sini nih. Inilah itu baju itu. Celana pun ini juga. Kasut pun ini juga. Mana Puan Wis itu deh. Boleh tahan lah kamu cari sepi gambar. Mbak, kau tahu lah dari mana dia dapat itu gambar itu. Macam inilah ini. Itu satu. Nomor 2. Saya teringat. Yesus memberitahu kepada murid-muridnya. Kalaulah ibadah kamu serupa dengan orang-orang Farisi, kamu pun 2 kali 5 juga dengan mereka. Tidak keselamatan. Kenapa? Kalau dengan orang-orang Farisi, dari jauh lagi kamu tahu, oh dia ini seorang Farisi. Kalau saya pakai baju lawa-lawa, Pastor Washington tidak iya koi. Datang ke depan. Kalau bukan pakai baju yang segak-segak ini, yang formal-formal, kadang-kadang pakai tie, ada coat, tidak layak berdiri di depan. Pernah semasa saya pengarah pendidikan di sini dulu. Sebelum saya melayani di sini. Masa cuti ujung tahun. Cuti lah, bukan apa-apa. Saya pergi ke gereja. Tapi oleh kena cuti kan. Saya mau cuti daripada apa-apa tugas dalam gereja. Saya pergi gereja lah. Pakai macam si logical. Pastor nampak macam, Pastor, aku menahak dia ada peluang berhot baben atau iranda baju no. Nggak tulungan nakatugasi kulo sabat. Gara-gara baju macam si Elda di sana tidak boleh berkhotbah. Hai. Langsung ambil tanya saya tadi, Pak, kenapa kau macam itu nih hari? Kamu heran? Kamu psikologiskan, saya bilang. Hehe, dia bilang. Apa kamu pikir? Oh, kamu ini living prop, dia bilang. Betul juga lah, living prop. Dan sebagai living prop, kamu akan tahu apa alasannya pada penghujung kita punya perkongsian nanti. Ini perkongsian nomor 1. Perkongsian nomor 2, saya sadar, mungkin Elda pentadbir kita ini sadar juga, bahwa kita punya perkongsian bersama dengan saya ini memang berat sikit. Memang berat sebab kamu orang tidak biasa. Yang keperingan pun yang lama sudah sana itu bisa punya cara sekarang ini karena tweak sedikit. Bukan lagi yang begini tapi begini sedikit. Dia lurus sedikit sudah deh. Dia lagi bingkok sedikit, memang lurus sudah itu. Oleh karena itu kalau kamu orang sudilah. Tapi Allah sudah cakap boleh, dia bilang, sabat ini saya akan buat rangkuman. Kepada apa kita sudah pelajari 2 malam yang lalu, juga dengan malam ini. Kalau kamu mau cari dia punya inti, pada sabat dan semalam dan malam ini semua tulang kita makan ini. Nah, kamu orang sedang belajar makan tulang secara rohani kan, tidak isi kan. Kalau uluganan tulang bagus kah? Sakit toh.
Kalau kena cucuk tulang, tidak senang. Inilah kita mau buat nanti hari Sabat. Kalau kamu orang mau datang lah, kalau orang tidak datang, saya tidak rugi. Saya tidak rugi. Langsung ada tertanya-tanya. Saya tidak tahu lah nih Elda ini semalam ini. Kan nampak tuh semalam tuh kan? Saya masuk kereta, ada tuh Sumandak. Nampak itu? Dia mau cakap dengan saya itu, saya tahu dia mau cakap dengan saya itu. Dia mau tanya sesuatu, tapi tidak peluang. Terus saya bye-bye saya begini. Cerita pendek tuh Elda, saya kena tapau. Paham? Oh tidak tahu tuh. Begini cerita dia nih. Bukan apa-apa ini. Apabila sejak saya keluar pada gereja ini semalam itu, apa yang kita telah bincang daripada hari Sabat sehingga semalam, semua menjadi ujian getir untuk diri saya sendiri. Betul. Alasan ini Sumandak, jumpa saya dia bilang, saya punya kereta sana bawa. Satu kali sampai dibawa sana, kereta mereka parking di sana. Satu keluarga di dalam kereta. Mari ikut pergi rumah kami. Saya tidak tahu di mana rumah mereka. Mereka jalan keluar, terus ini banan kereta dari Ranau. Saya kira 1-2 lebih daripada belas mau 17 kayak itu. Baru saya dapat keluar. Bagaimana mencari mereka? Mereka di depan sudah. Saya singgah sana ETW Ice Cream Corner, bagi tahu sampai istri. Jangan lama-lama, dia bilang. Iyalah, saya bilang. Tapi balik 12 malam. Karena tanya lagi kenapa lama-lama. Andang-andang lah itu. Jalan sampai Borongis, isi minyak sana Petronas, Petron Temperuli lah, Petronas kalau sana. Keluar saja, sana mereka punya kereta. Ikut saja. Saya pikir mereka mau simpang pergi belok pergi kiri. Saya ikut belok kiri lah. Tahu-tahu mereka belok kanan. Sana roundabout baru saya buru-buru kejar mereka belok kanan. Kasih pendek cerita ini. Satu keluarga mereka ini, mereka dikenakan oleh ahli keluarga mereka sendiri. Paham itu kan? Kasih pendek lagi cerita dia. Satu persatu bermula daripada mama ini. Apabila saya letak tangan saya pada bahu, apa sahaja bahagian tubuh mereka yang dikuasai oleh kuasa kegelapan ini, kesakitan mereka itu, perasaan mereka itu keluar. Satu persatu mereka. Itulah sampai tengah malam. Saya tidak cakap apa-apa. Saya hanya kongsikan kepada mereka apa kita sudah kongsi bersama pada Sabat juga semalam. Tapi saya harap apa yang kita sudah kongsi bersama pada 2 malam yang lalu itu, kamu bukan sekadar dengar sini keluar sana. Sebab dalam masa yang singkat keluarga ini benar-benar kenal mereka ini adalah anak-anak Allah. Dan tidak ada satu kuasa pun di dunia ini yang dapat memisahkan mereka daripada kasih Allah itu. Dan sebagai anak-anak Allah, mereka ada kuasa untuk meminta kuasa daripada Tuhan mereka, Yesus Kristus, untuk menghalau segala kuasa-kuasa kegelapan setan daripada tubuh mereka.
Apabila sudah selesai semua, ini mama tanya saya, Pastor, aku diusulian deh. Saya bilang, Tuhan itu lebih kuat daripada kuasa-kuasa kegelapan. Nah, tapi ada satu perkara lagi yang belum lagi saya kongsikan bersama dengan kita. Kita akan buat perkongsian itu pada Sabat ini. Malam ini reformasi apa itu deh? Wih, reformasi apa? Kesehatan fisikal. Apa fisikal? Apa fisikal? Faham-faham lu akan orang sikit ini deh. Kenapa saya berbaju macam ini? Tapi belum deh orang tahu itu. Nah, baru orang tahu itu. Kita mau baca bersama seperti semalam. Boleh carikah? Mazmur juga ini. Semalam Mazmur berapa tuh deh? 19 kan? Saya tengah pilih sama ada Mazmur 91 ataupun 90. Dua-dua pun saya suka. Tapi sebagilah Mazmur 90 sajalah. Terus saja kita bincang bersama. Kita baca bersama pada malam ini. Mazmur 90. Kalau kamu baca dari tajuk besar, halulah kita lihat daripada tajuk besarnya di sini ini. Ini adalah doa siapa? Musa. Kalau menurut si Daud, Musa ini siapa? Abdi Allah. Pada hari Sabat kita sudah sentuh sedikit tentang apa itu hamba, apa itu abdi. Sudah kan? Seorang hamba, seorang abdi, dia hanya lakukan apa disuruh kepada dia. Dia tidak mau tanya apa-apa lagi. Begitulah saya rasa semalam. Apabila ini mama tanya saya nih, Pastor, magang atok udah dia medhila walay dahil ti indoh dia bilang. Aduh. Dalam hati saya ini semua cari eligible dulu, semua cari pastor daerah dulu, semua cari Zainal dulu. Dalam fikiran saya lah. Tapi apabila dia katakan mengahilo walay ti indoh. Terus ingat kita lagu tema. Apa ada kita lagu tema tuh? I will go. Seorang abdi tidak mau lawan lagi. Jalan. Tidak tahu, jalan. Apa dihadapi? Jalan. Yang macam itu Allah Bapa ingin setiap kita di sini nih mengalami. Itu dipanggil sebagai apa? Perjalanan iman bersama dengan Allah. Mata fisikal walaupun nampak begini tapi buta, tidak nampak di mana hal tuju Allah. Ke arah mana Bapa membawa kamu. Tetapi dalam keadaan seperti inilah Allah Bapa menunjukkan bahwa Dia sedang mengawal dan mengawasi segala perkara. Inilah dengan si Musa ini, abdi Allah. Dia mulakan dengan ini kan. Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Tempat perteduhan kita. Mereka kata, Pastor, sumbayang po. Nokor tu sumbayang. Sumbayang kan, natata ka po sa limpun. Uy, kreskos ba sa malam? Mereka heran, kenapa saya temu sembahyang? Kamu anak Allah. Kamu harus berkomunikasi langsung dengan siapa? Bapa surgawi. Di dalam hati kamu langsung bercakap-cakap dengan Dia. Apa keperluan kamu? Apa yang sedang kamu hadapi? Apa yang sedang kamu lakukan? Bagi tahu Dia. Bukan Dia tidak tahu.
Tetapi kamu sadar kamu perlu dia atau tidak? Balik kepada persoalan di sana itu. Sebelum gunung, kenapa gini ini Indo punya lah nih. Kalau Malaysia ini gunung ganang, nak bilang kalau Malaysia ini. Tapi kalau Indo ini gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan. Oh, ada diperanakan kan di bumi kita ini? Diperanakan. Secara saintifiknya itu adalah letupan besar kan. Apabila seorang anak dilahirkan, itu bagian rahim mama itu akan apa jadi apa nanti? Buncit kan? Seperti ada letupan besar apabila itu bayi keluar. Big Bang, itulah keadaan bumi kita. Oke. Dan selama-lamanya sampai selama-lamanya engkaulah Allah. Kamu bilang kamu nak mahu hidup di dalam kekekalan itu. Tetapi kalaulah tidak ada transformasi pada badan kamu. Orang bilang, apa maksud di pastor? Iyalah. Tongkat gembala bilang, mesti vegetarian penuh. Baru kamu selamat. Saya pun magaru kepala. Saya baca tulisan Ellen White, saya baca tulisan-tulisan depinya orang-orang depi sekretari semua. Kadang-kadang dia juga makan daging. Yang halal lah, bukan haram lah. Yang kena masak. Kadang-kadang dia juga minum teh. Kalau bukan teh dia minum juga kopi kadang-kadang. Oi? Kenapa kau cakap macam itu, pastor? Iyalah. Sebab kamu tidak baca manuskrip, tulisan-tulisan yang tidak diterbitkan. Kalau kamu ada peluang untuk baca tulisan-tulisan yang tidak diterbitkan di sana itu, wih, semua ada di sana itu. Tapi masalahnya, inilah ini persoalan yang sampai sekarang ya. Kenapa kita punya atasan itu, seanak itu, kenapa mereka tutup, mesti semua vegetarian, tidak boleh minum kopi, tidak boleh makan teh. Kalau kau makan daging kau tidak masuk surga. Jangan susah, belum habis lagi nih. Banyak lagi nih kita mau cakap ini. Oke. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Bible quiz. Kenapa pada hari penciptaan terang satu saja perkara dicipta, tetapi pada hari ke-6 diam-diam kau pilih dan kau cakap dia tahu sudah itu. Tetapi pada hari yang ke-6 banyak perkara dicipta, termasuknya membuat manusia. Tetapi hari di mana Tuhan katakan jadilah terang, satu saja. Kenapa lama mau bikin? Pernah pikir? Tidak. Pek sudah. Ada coba menjawab? Tidak kisah. Kenapa? Apabila sains sekarang yang modern ini, yang bukan yang dulu-dulu punya ini, mengkaji semua. Semalam saya ada sebut tentang itu biofoton kan? Ada kan? Biofoton semalam kan? Ada kan? Sebenarnya apa nih biofoton ini? Biofoton ini adalah warna-warni cahaya. Ini warna ini apa ini warna di sini nih? Putih kayak itu? Putih kayak itu? Tunggu baik-baik. Putih kayak itu? Ya, campuran putih dengan ungu dengan biru. Ada kuning sedikit. Yang ini lagi ada kuning sedikit ini. Kalau kamu ikut spektrum cahaya,
Bermaksud bahwa foton inilah dasar kalau kamu ambil ini bahwa foton semua ini kan, apabila mereka bergabung, kamu akan dapat apa mereka panggil sebagai quark. Apa itu quark? Inilah nih benda-benda kecil yang tidak dilihat oleh mata yang ada cas sama ada elektrik atau magnet. Sama ada elektrik atau magnet. Dan apabila ini mula bergabung, kamu dapat elektron. Apa elektron? Negatif kan? Proton, bukan proton, saga. Apa itu? Cas apa dia? Positif. Dengan neutron. Ada cas? Tiada. Baru ada atom. Tapi yang ini pula ini sebenarnya apa itu? Semua warna-warni cahaya yang kamu dapat lihat. Dan apabila foton ini atom-atom mula bergabung, mulalah kamu dengar ini perkataan hidrogen, oksigen. Gabung itu dua dapat apa? Air. Betul? Ini masalah apa ini? Kurang hidrogen dengan oksigen. Hampir tidak hidup lah sini kapak dan keperingan ini, tiada air. Itulah kenapa Tuhan pada mulanya cipta semua ini, terlebih ini kuak-kuak semua ini, sebab mereka ini adalah getaran. Dia bergetar. Dan apabila dia bergetar, dan semua ini atom-atom ini bergabung, kasih pendek cerita punya ini. Itulah sebab semalamnya kita sentuh bahwa harmonik getaran frekuensi bunyi adalah berapa? 528. Itu adalah frekuensi desibel untuk apa? I love you. Senang kan? 528. Tapi apabila kamu keluar, ada juga getaran frekuensi di luar sana itu yang kamu bilangkan warna hijau. Itu apa? Itu adalah getaran frekuensi apa? I love you. Itu kau dapat lihat. Yang satu kamu dengar, yang satu kamu lihat. Kalaulah kamu paham kedua-dua perkara ini, apa dia alasan kamu katakan Allah itu jauh daripada saya? Ada alasan kamu katakan Allah itu jauh daripada kamu? Ada? Tiada. Tiada alasan. Allah itu jauh daripada kamu. Seperti di dalam sipnya grup itu. Ya, masih lagi kuat tuh grup sini kepala. Allah itu sejauh apa? Sejauh saya bercakap-cakap dengan dia melalui di sini. Itu saja. Tidak dia pernah jauh. Tapi masalahnya kamu dan saya biasa diajar monotos nih sumbayang. Ya ampun aduh sodom sumbayang kan nagaan apa mau pakinuhan kendarengan makin dengan simbaran sambayang no. Kalau saya berkhotbah macam ini tidak berkesan ke sebagai khotbah itu. Tuhan tidak boleh gunakan kata-kata daripada dia kalau saya berpakaian seperti ini. Frekuensi. Pikir-pikirlah kamu. Langsung. Wah. Kita ini daripada debu kita kembali kepada debu. Sebab di matamu 1000 tahun itu sama seperti baru hari kemarin. Apabila berlalu atau seperti satu giliran jaga di waktu malam. Satu giliran jaga bermaksud 2 jam. Dan kita tidur kita ini berapa jam selalu? Setiap kita itu 2 jam kan? Nah, kalau kamu tidur itu, kalau kau tidur nyenyak itu 2 jam. Langsung 2 jam lagi kamu tidak begitu nyenyak. Begini kamu itu.
Lepas itu 2 lagi jam kamu. Itu 1 jaga malam. Hah? Ada frekuensi juga dalam kita punya tidur itu. Memang. Kalau kita perhati baik-baik ini semua nih, ini frekuensi-frekuensi semua nih kan, Tuhan sudah atur untuk kebaikan kamu dan saya. Langsung. Engkau menghanyutkan manusia. Mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh di waktu pagi, berkembang dan bertumbuh di waktu petang, lisut dan layu. Ini memang betul. Sebaru tadi pagi saya potong rumput sana sikul. Bukan sekolah SK Kapala, tapi sana tadi ke Aura. Pagi sebelum saya potong rumput, oke, hijau, segar. 1 kali saya potong, 10 menit kemudian, bye. Mulai kering sudah. Sampai jam 10, nelatuk tadi ke PAD, kering tadi ke PAD. Itulah keadaan kamu dan manusia. Masa kita di dunia ini singkat. Kamu guna masa kamu itu untuk apa? Diri kamu sendiri? Atau kamu menjalanikan hidup kamu menurut rencana Allah Bapa untuk kamu? Bagaimana? Oleh karena itu apa kalau Paulus kata? Oleh demikian permuliakanlah Allah melalui tubuh badan kamu. Oleh demikian kamu perhatikan apakah yang kamu minum dan apa yang kamu makan. Paham? Belum dia paham itu. Pahamkah? Kita sentuh sedikit tentang ini, makan ini dia. Kalau kita tidak habis yang lain pun tidak kisah sudah ini. Sebab kita mau masuk sekarang ini. Semalam saya katakan 80% daripada kesakitan badan kamu yang buat kamu rasa sakit itu adalah masalah apa itu? Kamu punya mental tidak sehat. Itulah kenapa banyak sakit-sakit. Dan satu daripada ahli keluarga semalam itu memang di sini punya masalah. Di sana ada masalah. Oleh itu banyak sakit yang dia tidak tahu bagaimana kenapa dia sakit. Tapi apabila saya sentuh dia semalam, bahagian yang telah bagaimana ini dipermain-mainkan oleh setan itu keluar di dalam bentuk satu badan dia menjadi gatal. Menjadi gatal. Bermula dengan tangan dia. Dia mau menggaruh. Saya bilang jangan garuh. Kamu urut bahagian di sini, bahagian di sini, bahagian di sini. Saya suruh dia urut. Tetapi selepas saja, tapi pada masa yang sama itu juga saya suruh dia minta bantu kepada kuasa nama dan darah Yesus Kristus. Tidak perlu kamu cakap di dalam hati kamu. Tapi apabila seluruh badan dia itu sudah merasa semua ini gatal semua ini, dia tidak dapat buat apa-apa, dia gatal, tapi dia sabar. Walaupun gatal lebih badannya, dia tidak cakap banyak. Gatal. Itu saja dia cakap gatal, tidak kuat. Tapi selepas itu langsung dia bilang, "Pastor, saya pulih sudah. Saya punya kepala pun ringan sudah. Yang rasa getal saya ini pun tidak sudah." Saya kata, bukan saya yang tolong kamu. Allah sudah tolong kamu. Apa dia kaitan dengan kita punya badan deh? Senang. 100% daripada penyakit kronik timbul dengan cara kamu jaga badan kamu. Oh, bagaimana kau tahu, Pastor?
Banyak ya bahannya bagi tahu itu. 100% daripada penyakit kronik berasal daripada bagaimana kamu jaga badan kamu. Bagaimana dia mau jaga badan, Pastor? Saya nama Andri ada. Jangan dulu itu belakang. Nomor 1, ini bukan cara kesehatan. Nah, ini apa kita boleh kaitkan dengan ayat yang kita sudah baca tadi itu? Yang nomor 1 di dalam hidup kamu, nomor 1, buang semua nasi, buang semua gula. Tahan. Buang nasi, buang gula. Tetapi orang sabar, dusun sabar, gaya nakan takano. Nomor 1 lah itu gaya nakan. Ya, kau tinggal lah itu, ya biasalah. Tidak heranlah kita ini pindik-pindik tagap bilang. Andalan makan takano. Tidak bagus itu nasi itu. Bukan saya katakan nasi tidak bagus. Tetapi apa jenis beras kamu pilih? Kedua, berapa jumlah kamu makan? Ketiga, berapa kali kamu makan nasi satu hari? Itu. Begini, simple. Bukan juga buang nasi lah, makan nasi juga lah. Boleh tukar dengan mie. Tapi bukan mihun nah, mie kuning. Sebab dia ada protein. Kalau tidak mau makan nasi, apalagi kau boleh makan? Itu bread tuh, buang-buang tuh bread tuh. Buang itu. Jangan. Apa boleh kamu tukar? Ubi kayu. Ubi manis. Kau punya keledek. Pisang rebus. Bukan pisang goreng Pisang goreng pun nono juga itu. Ini. Kalau saya mau makan nasi, nong kilasan ke dusun. Apalagi? Ibukid, ngam. Tadong, ngam tadong. Meronres. Sekarang berapa jumlah? Kalau kau nak makan sebesar kau punya jantung saja. Lebih daripada besar genggaman jantung kamu ini, dia akan bertukar menjadi apa? Gliserol. Dan itu adalah satu bentuk lemak dalam tubuh kamu. Di mana dia pergi? Kalau laki-laki, semua di sini. Kalau laki-laki. Kalau perempuan bagaimana? Sini. Kalau perempuan atau sini. Kalau perempuan. Nah, kalau perempuan ini bukan juga mau kritik kamu lah. Kalau kamu tahu sini sudah mulai besar ini atau sini mau besar itu, tahulah. Ada sudah membuka kilo sedikit. Kalau laki-laki ini, kalau ini sudah ketampak ini, masih kurang nasi. Yang last tadi itu, berapa kali kamu makan nasi satu hari? 1 kali saja. Tahanannya Ustaz. Numbas makan takana. Woi, ada ubi lah. Ada pisang rebus lah. Kalau kau bagi saya pilih antara guol dengan takana, saya makan guol. Tahan. Tip-tip macam ini bukan susah. Tapi kamu katakan susah gitu. Tapi kau bilang kau mau reformasikan. Iyalah. Kau bilang kau mau berubahkan. Iyalah. Kenapa tidak diaplikasi? Kenapa tidak buat? Mbak. Bagaimana deh? Apalagi yang saya boleh makan yang lain-lain? Kalau kamu tanya saya, biasanya saya makan nasi, tengah hari saya makan nasi. Biasanya, tengah hari saya makan nasi. Lain-lain masa apa saya makan? Buah, sayur. Itu saja. Kalau ada ayam golek, memulun. Tapi juga, bukan juga memulun lah. Macam ini besar juga saya makan. Tidak banyak. Kalau KFC itu 1 ketul saja cukup sudah itu.
Tapi kalau orang dusun, wah, dini pelit, dibilang 3 getol, tidak dapat habis sampai habis. Wah, sudah lebih. Siapa yang sengsara? Dia katakan kepada baru naik dari sini. Oke. Kita mau ada perubahan kan? Yalah. Kenapa? Sebab semua ini akan menjadi kesalahan di dalam pandangan Allah Bapa. Sebab kamu tidak bertanggung jawab kepada satu-satunya tubuh yang Dia sudah anugerahkan kepada kamu, Dia sudah anugerahkan kepada saya. Itu menjadi satu kesalahan besar itu. Kukurin pedit aku nakila Pak. Ya, malam ini kamu sudah dengar. Malam ini kamu sudah dengar. Saya tidak juga suruh kamu balik ini vegan terus. Tidak. Saya tidak suruh kamu nih balik sana itu. Besok saya makan nasi 1 kali saja. Ya. Reformasi bermula apabila kamu katakan, Bapak saya tidak mampu, bantu saya. Itu saja. Saya mau badan saya ini sehat untuk kemuliaan namamu. Tapi susahnya nih, lotion. 3 hari saja bakal lotion tuh. Limpas ke 3 hari itu, oke, sudah kamu. Tidak ada masalah. Tapi ada juga orang bilang, mesti ikuti yang SD punya, tahu ada puasa. Tiap kuartal puasa. Woi, kenapa mau puasa 1 kali 1 kuartal? Kenapa? Kalau kamu amalkan separuh puasa, makan 2 kali 1 hari saja, itu lebih baik daripada 1 hari tidak makan tidak minum. Itu bukti. Oke. Langsung ini dia kata ini. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapanmu dan dosa-dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajahmu. Wow. Kenapa Allah letakkan kita punya dosa-dosa di hadapan kita? Saya tidak tahu pastor. Kenapa? Apa kayak dosa tuh deh? Apa dosa? Ulang balik apa dosa? Pelanggaran kepada perintah Allah? No. Sebagai anak Allah, apa itu dosa itu? Sebagai anak Allah, apa itu dosa? Dosa adalah apabila saya mendukai Allah Bapa. Apabila saya menyakitkan hatinya. Apabila saya tidak ikut apa Dia telah rencanakan untuk saya. Termasuk apabila saya tidak menjaga kesehatan tubuh badan fisikal saya. Bagus dah kamu tidak cakap dah tuh pastor. Memang. Kalau kamu tidak tahu, belum jadi dosa. Tapi kamu sudah tahu, jadi dosa sudah itu. Tetapi walaupun dalam keadaan macam ini, bapak ini nampak bagaimana keadaan anaknya. Kalau mereka punya rohani kuat, mental mereka kuat, sehat walafiat, perkara macam ini tiada. Ambil masa saja. Tapi susah ini baru 2 pelajaran yang kamu dengar ini, ayah susah enggak ada pengatannya pastor lah supaya sehat secara rohani, sehat secara mental, dan malam ini juga ini sehat secara fisikal. Tapi keseluruhannya, kalau tidak lagi ada celah, tidak ada pertanyaan Allah Bapa tentang kamu, bagaimana kamu kendalikan bukan sekadar hidup kamu, tetapi tubuh badan kamu. Dia akan kata, beginilah saya punya anak yang betul-betul mengabdikan dirinya
kepada titahku, kepada Tauratku, kepada perintahku, kepada hukumku, kepada apa saja saya suruh dia lakukan. Itu yang dicakap nanti. Pada waktu itulah kamu akan dengar kata-kata ini. Syabas, wahai anakku yang taat kepada apa yang kamu sudah faham. Apa kamu sudah mengerti. Seperti biasalah. Kalau sigu-sigu ini, murid kamu mesti dapat 100% kah baru lulus? Tidaklah kan. Berapa peratus? 50, sekurang-kurangnya 50. Kalau bapak pun macam itu juga itu. Dia tidak mau katakan malam ini juga kamu sampai 100%. Malam ini baru 10%. Sudah susah, sudah gini dia bilang. Iyalah. Tapi tanggung jawab kita ini adalah untuk berkongsi. Dan tanggung jawabnya untuk berubah itu kerja roh, bukan kamu. Tapi apabila kamu gotong royong, itu kita punya istilah semalam itu kan. Apabila kita gotong royong bersama dengan Roh Allah, dia akan melakukan transformasi. Bukan sekadar reformasi, bukan sekadar penyegaran, tetapi dia akan melakukan transformasi dalam diri kamu. Sebab kamu dan saya ini adalah anak kesayangan Allah. Apa lagi yang kita mau cakapkan di sini ini? Kita lompat C14. Kenyanglah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu. Kebanyakan orang apabila bangun pagi-pagi apa dia buat? Bismillahirrahmanirrahim dibilangkan panjang-panjang. Saya tidak tahu lah kalau kamu pastor lah. Tapi kalau saya nih bangun pagi-pagi. Bapak terima kasih. Saya ada hari yang baru untuk hidup bersama denganmu. Itu saja doa. Pendek. Tidak lagi panjang-panjang. Tapi itu pun di sini saja. Saya tidak cakap. Ini saja. Frekuensi. Itu saja. Apa tuh doa itu? Bapak terima kasih saya diberi peluang untuk hidup bersama denganmu pada hari ini. Yang lain-lain itu diatur kan? Apa kerja saya? Ikut saja. Kalau kamu tanya saya, adakah saya sudah tahu apa yang akan berlaku semalam itu kepada keluarga ini? Saya tidak tahu apa-apa. Itulah saya katakan tadi itu, karena tapau. Saya tidak tahu apa-apa. Tapi kalau Allah Bapa sudah rencanakan seperti itu, segala perkara yang lain dia urus untuk kamu. Baru kamu katakan alhamdulillah. Tuhan sudah merestui saya. Allah sudah memberkati saya. Dia sudah merahmati saya. Sebab itu dia punya pekerjaan melalui diri saya. Itu dia yang melakukan mukjizat melalui saya, bukan saya. Bila mau pulang sudah itu ulang ini mama, terlebih ini mama ini mengucap terima kasih. Boleh kau nih kayak pastor. Alamak, saya bilang kenapa kau puji-puji saya? Saya ini hanya saluran berkat Tuhan, itu saja. Sampai 3 kali, 4 kali. Keempat kali saya bilang no, saya hanya alat dalam tangan Tuhan. Bukan saya yang kasih sembuhkan orang semua ini. Allah Bapa yang sembuh kamu semua, bukan saya. Baru dia faham. Pastor terima kasih. Ya na pada masalungsok do kinaringan na buat similidat berkat kumati keluarga dahay. Baru disadar. Pertanyaannya ialah ini. Adakah apa yang kamu niatkan pada hari itu menjadi berkat kepada orang lain? Kalau kamu sendiri mau buat itu, kau pikir, ya lah boleh tahan kan saya tolong si anu begini saya buat blok si anu. Good boy. Bukan kamu Pak, itu saya yang lakukan itu melalui kamu.
Sepatutnya ini reaksi kita. Ini reaksi kita. Apabila timbul di dalam pikiran kita, kita ini telah melakukan sesuatu untuk Allah. Inilah nih kadang-kadang nih, saya bukan juga saya marah atau bagaimana, tapi saya rasa kasihan. Ada orang katakan, saya sudah buat ini. Inilah ini sebagai kesaksian sebab saya melakukan ini untuk Tuhan. Dia bilang, tapi Anda pas cakap sampai macam itu. Boy, ini tidak apa. Masa kita mau kejar kita sudah ini. 15. Buatlah kami bersukacita seimbang dengan hari-hari engkau menindas kami. Seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Kenapa gini cakap macam ini deh? Kalau ada masalah timbul dalam hidup kamu, apa kamu cakap? Nah, aku regati kinarahing ato yete. Ako simnimbar sambayangku, salah no. Ako tidak may jadi. Ano pitigin ako sambayangku? Typical SDA. Begitu. Dia punya salah. Kenapa dia punya salah? Dia paksa Allah kan? Dia paksa Allah. Bagaimana dia paksa Allah? Oh, kinaringan. Perkataannya timbanganku ba na? Siapa bos? Siapa bos? Kenapa kamu arah Allah Bapak? Kenapa kamu arah Bapak Surgawi? Siapa tinggi? Kalau kita dapat sadar begini keadaan kita ini, betul-betul kita akan rasa bahwa betul lah saya ini betul-betul kurang ajar. Tinggi sikul, tapi tentang perkara Allah saya tidak tahu apa-apa. Berat kan? Bukan Tuhan yang tindas kamu, tapi perbuatan kamu, pikiran kamu yang tindas kamu balik. Itu. Bukan Tuhan tidak berkat kamu. Allah itu senantiasa baik. Tetapi kita sendiri oleh karena kita mau paksa kita permohonan kepada Tuhan, dan Tuhan bilang, no, belum sampai masa. Kamu belum lagi sesuai untuk kamu untuk lakukan ini. Tapi kalau Tuhan tidak bagi kepada kamu itu macam budak-budak kecil. Min karakata nanda. Min lapos po min lead belad sirang namihad. Kenapa ni tidak bagus kepada si buyok kata Tuhan. Dia bilang kalau saya kasih kembali saya perpuluhan dia akan berkati saya. Kenapa dia eksiden dia kasih? Salah Allah kayak itu. Bukanlah. Kita di mana sekarang? Dunia yang dikuasai oleh siapa? Musuh Allah. Dan musuh Allah itu senantiasa berusaha supaya kamu akan lupa tentang Bapa kamu di surga itu. Semua salah dia punya salah. Ada sedikit salah Allah lah itu. Inilah nih budak-budak yang belum tumbuh secara rohani ini. Inilah budak-budak ini yang belum lagi kenal siapa itu Allah Bapa itu. Berat juga lah. Itulah saya berani pakai macam ini hari ini. Saya nampak saya bukan pastor. Nampak baju saja. Nah, tapi ada juga logo Strings for God SDA sana. Salib. Cantik juga salib begini ya. Tapi kalau lihat tuh salib tuna itu petuntuan. Never mind. Nggak ada tongkat gembala deh. Oke. Langsung, biarlah kelihatan kepada hamba-hambamu perbuatanmu dan semerakmu kepada anak-anak mereka. Kalaulah hubungan kamu dengan Allah kelihatan melalui bagaimana kamu jaga fisikal kamu. Itu akan mau anak-anak kamu pun, oh nanti lain kali semua macam si papa. Kuat dibilang tuh anak laki-laki. Kalau anak perempuan, oh semua macam si mama, masih lagi ramping walaupun sudah 60 tahun. Masih sumandak. Walaupun sudah tua. Berkat bukan kepada kamu saja, tetapi kepada anak-anakmu. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami dan teguhkan perbuatan tangan kami
Ya perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Bermaksud kamu dan saya harus bekerja sama, bergotong royong dengan Roh Allah yang ada bersemayam di sini, supaya kamu akan mengambil langkah yang pertama, supaya kamu akan sehat walafiat. Bukan juga sama kereo lah. Tapi inilah ini poin terakhir. Inilah setiap tip tadi itu. Kamu paham sudah deh kenapa saya pakai baju ini. Kalau saya pakai kemeja ataupun yang klasik ini Malaysia ini, batik, kamu tidak nampak seperti perut besar atau tidak? Betul? Betul? Kau tidak tahu sepinya tangan ini ada rambut di sini atau tidak kan? Bagaimana? Mau kirayo. Tapi itulah itu. Ada sudah cucu deh, besar-besar sudah cucu deh. Kalau saya pakai baju yang apa itu? Yang cotton punya itu, dia tengok saya di kaki begini. Minta gendong lah. Tapi kalau saya punya pakaian ada macam ini sedikit, bukan juga ketat banget, tapi bukan cotton. Ini bukan cotton kan, polyester nih kan. Langsung dia tengok saya senyum-senyum, dia tengok sampai muka begini, dia terus begini sini. Dia bilang anda, I'm not your mama lah. Saya bilang, no, you're my kaki. Dia bilang, pandai juga jawab lah, you're my kaki. Dia bilang. Budak-budak pun tahu, anak-anak pun tahu, kamu punya badan ini sehat atau tidak. Mereka tahu. Kalau anak-anak kecil tahu, yang sepinggang kaki itu tahu itu, bagaimana dengan Allah Bapa? Dia tahu. Dia tahu. Dia tahu keinginan hati kamu. Dia tahu. Dia paham keadaan kamu. Dia tahu. Tapi inilah ini. Kalaulah kita mau ada reformasi, ambillah langkah malam ini untuk menyambut apa kita sudah kongsikan ini. Supaya kesegaran yang kita sudah dengar pada malam ini, perkongsian kita sudah dengar malam ini akan menjadi kesegaran kepada kamu. Yang membuatkan kamu supaya kamu katakan, saya mau hidup seperti apa yang Allah Bapa ingin saya alami. Apabila kamu sampai pada tahap kamu akan diubah, izinkan Allah, Roh Allah untuk mengubahkan kamu. Sebab dia akan bantu kamu. Dia akan tolong kamu. Supaya apabila tubuh badan kita ini sehat walafiat, mental kita juga akan menjadi lebih kuat, sebab kita punya jantung sudah lebih kuat, dia boleh sinkronis dengan kita punya pernafasan. Dan apabila kita mendengar latar bunyi latar itu, masih ingat? Kamu orang masih dapat dengar ini bunyi latar ini? Masih? Nalih wanda kau deh kasih dapat deh. Dengar baik-baik, macam ada tonggel kan? Tonggel kayak itu, bukan? Mana-mana kamu pergi nih kamu dengar ini, kecuali di bandar lah. Hujan pun kamu dengar juga bunyi latar ini. Itulah kita katakan semalam itu frekuensi berapa hertz itu? 528. Frekuensi apa? I love you. Nanti kamu keluar, lihat kehijauan alam. Apa dia punya frekuensi di sana itu? Apa frekuensi yang kehijauan itu? Yang kamu dapat lihat biofoton itu. Apa dia punya frekuensi itu? Satu juga. I love you. Itu juga. Apa dibukti kamu tidak mau jaga kopi badan, supaya kamu bukan sahaja cergas secara fisikal, tetapi mental kamu diperkuatkan. Apabila dua perkara ini diperkuatkan, hubungan kamu dengan Allah Bapa akan menjadi mantap. Nah, itu yang kita inginkan. Dan itu kita katakan Allah sudah pastor atau tidak. Bahasanya sudah singkat sudah itu. Bahasanya sudah singkat sudah itu. Tetapi
Kita hanya boleh mengatakan terima kasih kepada Allah Bapa, sebab Dia senantiasa memberikan kita peluang untuk belajar bersama seperti ini, supaya kita dalam semua segi dimensi tubuh kita ini, badan kita ini, kita akan senantiasa memuliakan Allah Bapa. Mari kita berdoa. Bapa, Kamu sudah menganugerahkan dan merestukan kepada setiap kami hanya satu tubuh sahaja. Tetapi kami sadar pada malam ini, melalui perkongsian kami, bahwa kami tidak memujahkan rumah-Mu, Ka'bah-Mu, rumah Allah, yaitu tubuh badan kami masing-masing. Dengan kesadaran ini, kami minta ampun daripada ketidaktahuan kami, atas kebodohan kami, atas kesangsian kami, atas kurang percaya, kurang iman kami. Dan mula daripada malam ini, bersama dengan Roh-Mu, kami mahu supaya kami akan memulihkan tubuh badan kami ini menurut kehendak-Mu, yaitu tubuh yang sehat walafiat, yang bila-bila masa sahaja kamu boleh guna di dalam pelayanan-Mu untuk menjangkau kepada mereka yang memerlukan kasih daripada surga itu, kasih daripada hati-Mu sendiri itu. Dan apabila kami sudah serasikan pikiran kami, hati kami, jantung kami kepada tubuh badan kami, maka kami juga akan diperkuatkan, diperkukuhkan secara rohani. Terima kasih Bapa, sebab Kamu sudah membantu setiap hati di sini yang ingin memuliakan nama-Mu melalui tubuh badan mereka yang sehat walafiat. Sebab kami sudah berdoa demi Tuhan kami Yesus Kristus dengan ucapan syukur dan terima kasih. Amin. Oke, terima kasih Pastor. Mari kita semua berdiri dan kita nyanyikan lagu I Will Go. Dan selepas nanti dijemput Pastor akan berdoa sekali lagi. Kita berdoa. Bapa, kami akan keluar pada perkongsian kami pada malam ini dengan satu tekad. Kami akan memuliakan-Mu melalui tubuh badan kami yang sehat. Dan kalau kami menghadapi masalah untuk melakukan itu, kami bersyukur sebab Roh-Mu senantiasa memberikan bantuan, kemampuan, kekuatan kepada kami, supaya kami akan menghadapi hari-hari terakhir dunia ini dengan tubuh badan yang sehat walafiat, sehingga kami tidak akan jatuh sakit. Apabila kami sehat walafiat, kami semua sehat walafiat apabila Yesus datang kedua kali untuk membawa semua kami pulang ke rumah-Mu di surga itu.
dan mempersembahkan tubuh badan yang sehat walafiat, yang sudah ditebus dan diselamatkan melalui Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kamu sudah memberi jawaban yang terindah, terbaik kepada setiap individu, setiap jiwa yang mau menerima cabaran ini. Terima kasih, sudah kami terima jawaban itu. Dan apabila kami bersurai pada malam ini, kami bersurai dalam kasih-Mu ya Bapa. Sebab Engkau sejauh doa sahaja apabila kami perlukan pertolongan. Dan dalam perjalanan kita nanti, terima kasih kepada-Mu Yesus Kristus. Sebab kuasa darah-Mu itu adalah perisai kami daripada sebarang bentuk pengaruh, pembohongan, penipuan, godaan, cobaan, dan kejahatan daripada si jahat itu. Dan nanti dalam perjalanan, dalam istirahat malam ini, terima kasih Bapa. Malaikat pribadi kami melindungi kami daripada sebarang bentuk musibah, kemalangan, celaka daripada si setan itu. Sebab semua doa ini Bapa akan persembahkan kepada-Mu hanya untuk memuliakan nama-Mu, hanya untuk menyatakan terima kasih kepada-Mu, hanya untuk menyatakan kami sayang padamu. Sebab kami sudah berdoa demi Tuhan kami, Yesus Kristus, yang sudah menjadi Tuhan, Raja yang bertakhta dalam hidup kami. Sebab Dia sudah menebus dan sudah menyelamatkan kami. Dan Dia juga adalah Bang Tuhan kami semua. Amin.